Teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut bahas saham gorengan spesial ya. Spesial liburan ya, kita bahas saham-saham gorengan. Nah, biar apa? Biar teman-teman tahu nih karakter-karakternya, oke? Next, kita cek Humi ya. Sebenarnya Humi ya kenapa ini bisa disebut karakter gorengan ya, teman-teman ya? Lihat dulu ya bibit bebet bobotnya ya. Nah, nih tinggal dilihat. Walah mas, ternyata harga sahamnya pernah gocap nih. Oh iya, pernah jadi zombie gitu ya. Iya, pernah jadi zombie. Memang, teman-teman ya, kenaikan harganya tuh tinggi. Tapi ini biasa yang sering dikarungin apa nih? Retail nih ya, lagi-lagi retail nih. Yang dibawa sampai 113. Wah, ini kayaknya bakal nyungsep nih, ya kan? Terus pas teman-teman cut loss, ya tiba-tiba harganya naik lagi. Nah, tapi yang Mas Emon mau katakan di sini adalah apa? Di sini kita belajar teman-teman ya untuk nggak FOMO. Kalau teman-teman bisa dapat di sini ya, misalnya Humi harga bawah ya, Mas Emon cuma bisa bilang congratulations. Yang penting teman-teman cuan itu udah bagus banget. Nah, tapi apa? Tapi ya di sini kita lupa bahwa oh si bro ini dulu sahamnya gocap ya, tiba-tiba dia mau naik ya, terlepas dia dari mau diakuisisi BlackRock kayak mau diakuisisi apa, tapi yang perlu kita pahami adalah historicalnya dia pernah jadi zombie ya, pernah jadi vampir gitu kan. Dia kagak gerak di mana-mana, di situ-situ aja, terus tiba-tiba harganya naik gitu ya. Kalau Mas Emon pribadi teman-teman ya, ngelihat kayak begini, ya udah pilihannya dua. Kalau misalnya mau FOMO, titip sendalnya satu dimanapun itu. Jadi kalau naik bisa beli cilok, kalau misalnya turun ya udah apa namanya, uang belajarnya nggak mahal gitu ya di saham gitu ya. Nah, apalagi kayak di pucuk-pucuk begini nih. Nah ini nggak tahu nih apa news yang digoreng nih waktu di bawah sini. Dikarungin ya ke bawah ya. Ke bawah turun 40%, terus di harganya sideways, terus dibawa naik. Nah ini kan case dari yang masih dibawa naik ya. Wait, nah ini kan kasus ya. Contoh chart yang masih dibawa naik nih ke atas gitu ya. Nih. Tapi coba kayak dada ini kan dari sini udah lanjut ke bawah kan. Sini lanjut ke bawah, terus ini deh rip ya. Sahamnya rip langsung. Kita disuruh jadi pengendali gitu ya. Gitu. Jadi harapannya teman-teman paham nih. Oh iya nih, ini naiknya udah tinggi dan sahamnya saham gorengan. Jadi apa? Oke, teman-teman bisa pasang rem gitu ya untuk nggak ngikut gitu. Tapi kalau misalnya udah dapat barang ya udah tinggal hold gitu ya. At least kayak gitu ya. At least kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk si wait. Nah, untuk si Humi ya untuk sekarang teman-teman ya ini sudah lumayan bagus lah untuk ditradingkan ya. Ya mulai dari sini lah ya. Mulai dari sini nih. Ini sudah mulai ada kehidupan gitu ya. Nah, taunya udah ada kehidupan gimana, Mas? Teman-teman lihat candle udah tebel-tebel gak? Nah, ini berarti di sini apa? Di sini ada volume berarti nih. Kenapa? Karena dia candle-nya gemuk-gemuk gitu ya. Nah, ini berarti udah ada volume. Berarti udah bisa ditradingkan. Nah, sekarang ya ini udah lumayan lah ya. Ini udah lumayan lah, udah agak sedikit berubah lah dia ya. Pakai gorengannya udah berkualitas gitu kan. Jadi ya di 197 ya udah ada supportnya, udah kelihatan. Dia juga nge-sideway, terus teman-teman juga lihat harganya nggak langsung ngebanting meskipun beberapa case ada. Nah, jadi ya untuk si Humi, nah ini selalu perhatikan kalau misalnya ada shadow tinggi gini ya. Kalau ada shadow tinggi berarti teman-teman harus tahu ketika harganya di bawah naik ke atas, di sini selling pressure-nya kuat nih. Sehingga apa? Sehingga harganya untuk stay di atas 218 aja dia sulit. Makanya harganya turun. Nah, sama teman-teman lihat juga, oh iya MA5 MA10-nya nggak mendukung nih. Dia crossing di bawah, terus teman-teman lihat, walah, stokastik slow-nya juga turun mas. Jadi ya ini ngasih tahu nih, oh potensi untuk turun lagi masih ada. Nah yang perlu teman-teman perhatikan berikutnya adalah 197. Kalau 197 besok Senin itu teman-teman lihat harganya jatuh di bawah, nah ini ada potensi untuk kembali koreksi. Nah tapi kalau misalnya ternyata dia ini harganya turun sih memang turun gitu, tapi tetap stay di atas 197, ini bagus banget apalagi dia sideways sebelum naik gitu ya. Jadi tandanya apa? Tandanya memang si harga 197 ini ya direspon oleh market sebagai support yang kuat gitu ya. Besoknya besok Senin ya teman-teman ya. Gitu, oke? Nah tinggal dilihat. Nah ini gorengannya berkualitas, taunya dari mana? Dari asingnya. Oke, asingnya masih ada tebel-tebel, bagus gak? Lumayan. Tapi teman-teman lihat, wah nggak jelas nih mas. Kita nggak bisa ngelihat ada asingnya tuh masuknya teratur gitu ya. Ya kayak gini kan lihatnya juga bingung kan. Ya udah, jadi apa? Wait and see. Sampai kita ngelihat bener-bener ada asing yang maksudnya nge-stuck gitu ya. Apa namanya? Konsisten lah. Kan buangan-buangannya juga gede gitu kan. Jadi ya
secara nggak bisa ngambil kesimpulan gitu ya. Tinggal dilihat lagi nih, untuk tanggal 22 sampai 24 ya, YPXL udah tahu lah hasilnya ya. Bread buang CCXA. Nah, jadi tinggal dilihat nih. Kalau teman-teman lihat XL sama YP ya udah susah lah untuk naik gitu ya. Ini pantau-pantau dulu nih. Kalau emang teman-teman jago scalping ya masuk di sini enak gitu ya. Masuk dari bawah, cari 2-3 tick buang, 2-3 tick buang gitu ya. Tapi kalau teman-teman, aduh mas nggak bisa, saya ada kerjaan, ya udah di skip aja waktunya dengan tidak masuk di saham seperti ini, gitu ya. Tapi tetap buat teman-teman yang udah bisa dapat dan cuan di sini, ya udah 2 jempol gitu ya. Oke, jadi ya sebenarnya bebas ya teman-teman yang mau pilih saham gorengan atau enggak. Tapi yang jadi permasalahan nanti kalau teman-teman bisa cuan ya bagus banget. Yang jadi masalah kalau misalnya teman-teman nyangkut. Nah, udah nyangkut nggak tahu kapan balik gitu kan. Kalau kayak nyangkut di emas kan lumayan ya. Oh, sektor emas masih bagus. Emas masih ATH. Saya tahu, saya yakin masih rebound gitu. Masih ada lah, masih jelas ya. Oke. Nextnya untuk pipa ya. Nah, untuk untuk siapa nih? Untuk si pipa. Nah, ini pipa juga sama ya. Nah, ini sih sebenarnya udah agak lama ya, teman-teman ya. Nah, jadi ya apalagi teman-teman yang Gen Z lah ya, bisa lihat nih kalau misalnya chartnya nggak estetik ya udah, ya estetika juga perlu ya di technical teman-teman ya. Kalau nggak estetik juga agak kurang ya. Gitu lah ya. Ini banyak sekali ya buangan-buangannya. Terus teman-teman juga lihat ya selama dia candle ini masih begini nih, lihat ya. Wah, ekor nih mas, shadownya banyak nih, ekor-ekornya di atas banyak. Tandanya apa ya? Retailnya nggak dikasih cuan di sini. Nah, tinggal teman-teman lihat nih. Even di harga 300 aja dia masih reject ya, belum masih naik lagi ke atas. Nah, padahal kita ngelihat nih udah 2 hari berturut-turut dia masuk kan, dia candle-nya naik. Tapi udah nih di reject di hari kedua, hari ketiganya langsung dibanting. Gitu, oke? Itu ya. Jadi ya agak kurang, memang pipa kurang nggak ya? Ini kurang. Balik lagi teman-teman kalau misalnya teman-teman sibuk gitu ya, banyak kegiatan dan banyak pekerjaan ya dihindari nih saham-saham begini. Kenapa ya? Ini nggak retail friendly teman-teman ya. Gitu, nggak friendly untuk teman-teman tinggalkan lah sahamnya. Gitu. Dia, tapi tetap kalau misalnya kita ngomongin secara teknikal gitu ya. Nah, ini 192 kalau misalnya benar-benar direspon kuat ya sebagai area support, ya apakah bisa technical rebound di sini? Ya ini tetap bisa. Jadi memang satu lagi dipantau nih ya. Jadi kalau mau objektif ya secara teknikal ini bagus nih. Dia bisa tahan di 218. Kenapa? Karena dia secara nggak langsung udah creating yang namanya higher low gitu ya. Ini tinggal dicek nih, wah bisa klaim 238. Nah, ini udah game changing nih di sini nih. Oh iya nih, udah dia karakternya udah berubah ya dari tadi ya turun, sekarang mau pivot ya, mau naik, mau jadi uptrend gitu. Tapi tergantung, ini harus konfirmasi juga beberapa area. 238 diklaim, nah ini bisa nih, possibility-nya naik nih, dia mau makin naik gitu ya. Untuk pipa, terus cek lagi, cakep nggak nih? Ups. Nah, lumayan lah nih ya. Jadi kalau teman-teman nge-spot asingnya ada, ya bisa lah gitu ya. Kenapa ya? Karena itu tadi. Berarti, oh ya nih perusahaan masih ada lah, at least asing yang lirik gitu ya. Viva Fix diakuisisi, nggak tahu ya. Mas Eman nggak tahu newsnya. Ya kalau teman-teman yang ngikutin newsnya dan mengerti, ya silahkan masuk. Tapi kalau Mas Eman bener-bener lihatnya flow-nya aja deh. Kalau nggak ada inflow asing ya, pasti akan tak skip gitu ya. Jadi berhubung ini gorengan ya, tak bahasnya agak sedikit runtut lah ya, perspektifku ya. Nah ini oke lah ya, ini oke lah ya. 3M ya 3M, ada 12M ya buangan, tapi buangannya teman-teman lihat. Sekali buang gede-gede nih ya. Kali lihat nih pipa. Nah, sorry. Iya pipa, betul. Nah 2 hari terakhir siapa? XL sama Mamang Guyur. Nah XL-nya gede banget nih. Ya udah, jangan masuk. Simpel kan? Atau buang YP. Jadi ya biasa ya. Satu bandar, satu retail, satu bandar. Apalagi Mamang Guyur ya. Kalau Mamang Guyur biasa ngoleksi barang ya, lihatlah kayak koin ya salah satu contohnya ya, yang diguyur sama MG ya. Jadi apa? Jadi wait and see lah teman-teman ya, di sini ya. Selama retailnya masih
masuk ya udah. Nunggunya agak lama ya, kayak CDA sama cuan ya. Oke. Kita lanjutkan teman-teman, real ya. Soci ya. Nah, ini Soci ya, aku Mas Emon jujur gak tahu ya, nggak ngikutin newsnya. Tapi ya kayaknya sentimen perkapalan memang bagus di akhir tahun. So, ya congratulations lah buat yang udah dapat di bawah-bawah ya. 2 jempol, happy cuan. Nah, tapi balik lagi nih, kalau secara teknikal gimana nih Mas? Ya, lihat aja nih. 505 ya, kita batasin jebret gitu kan. Oh, ternyata waktu di 505 teman-teman ngeliat nih, harga di bawah 505, sellingnya langsung tinggi ya. Selling pressure langsung tinggi, harganya di bawah turun. Oh, waktu di hari ini juga nih, sama nih. 505 di bawah naik, tiba-tiba kempes ya. Tandanya apa? Ada yang jualan. Nah, yang jualan ini ya TP lah. Masa nggak TP gitu ya? Nih, dari tanggal 12 sampai tanggal 18 Desember aja udah 53%. Masa iya, nggak ada yang mau TP gitu kan? Nah, jadi karena mereka realize profit ya teman-teman, ada yang masuk di sini ya udah disuruh cuci piring ya, harganya jatuh. Nah, sekarang gini, kalau kita ngomongin based on structure gitu ya, nah ini sebenarnya bagus sih yang namanya Soci. Kenapa? Karena dia ketika naik ya, dia membuat yang namanya higher high dan higher low nih. Create higher low, di sini higher low, terus dia ini higher high-nya naik gitu kan, tapi ya di sini ada resisten gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini uptrend ya, ini uptrend. Tapi posisinya dia sangat agresif gitu ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal cek. Kalau misalnya si Soci, ini besok dia bisa klaim dan solid 505, nah ini naik lagi bisa nggak? Ya ini sangat positif gitu ya. Dia bisa naik. Tapi ini dilihat, oh ternyata kayaknya selling pressure udah agak tinggi nih di bagian 505. Jadi kalau seandainya turun apakah wajar? Ya wajar. Kenapa? Karena di sini udah ada rejection ya di 505 gitu. Nah, di sini tinggal dicek nih, di sini asingnya buang apa enggak. Kalau di sini asingnya banyak buang dan di sini retail semua, ya berpotensi ini untuk koreksi. Dan kalau nanti teman-teman lihat koreksi turun di bawah 406, jangan lupa ada yang namanya gap di sini. Nah, gap ya secara teknikal itu adalah utang. Jadi secara teori gap itu harus dipenuhi ya, cepat atau lambat. Jadi harga kosong itu harus terpenuhi. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal cek, valid gak nih? Dia masih bisa turun apa enggak? Valid gak nih? Analisa awal. Apa ternyata asingnya masuknya gede? Nah, itu jadi pertanyaan kan. Kita lihat flow-nya. Soci. Nah, akum nih 3 hari. Oke, akum. Bagus gak? Bagus. Kunci dulu. Terus dicek retail partisipasi retailnya gimana. Nah, ini dari tanggal 24 ya, fokus 24. Oh, aku YB BK. Nice, cakep banget kan. Mantap. Terus apa? CC, YP, XL jual. Bagus gak? Bagus. Besok bisa naik gak? Berpotensi gitu ya. Maksudnya besok Senin bisa naik gak? Ini masih berpotensi meskipun dia masih dalam posisi rally yang tinggi gitu ya. Tapi ya teman-teman lihat, oh base supportnya udah kelihatan nih di 406. Apalagi kita lihat, wih retailnya udah dagang nih. Bisa naik gak? Ya ini bisa. Nah tinggal dilihat lagi. Untuk posisi daripada si, jadi kita lihat ya 3 hari ya dari tanggal 22-nya itu jebret. Nah AKBK ya. Nah ini udah sobat-sobat ketua teman-teman ya. Apakah bisa naik ya? Ini bisa, masih bisa naik nih. Nggak cek. Nah yang dagang siapa? XL. Wah bagus banget ya. Tetap sama ya. Ya itu. Nah ada iklan ya depan ya. Gitulah ya, Soci ya. Menarik lah, menarik. Tapi ya kalau misalnya tadi teman-teman udah pada TP ya udah, gitu, udah selesai, jeng-jeng. Mas mau FOMO lagi bisa nggak? Bisa. Caranya gimana Mas? Titip satu lot gitu ya. Jadi ini kebetulan lah ya teman-teman ya yang nanya Soci, kita dapat gorengan yang sehat lah ya. Gitu. Berkualitas lah dia. Bintang 5 ya. Kenapa bintang 5 Mas? Ada foreign yang masuk ya. Gitu. Oke? Lanjut. Ya, real ya. Mana nih? Nah, nih real. Nah, Mas Emon kalau ngelihat real, wah harga saham di bawah 100. Udah pasti ini nggak retail friendly ya. Nggak pasti sih, tapi ya kecenderungannya nggak retail friendly lah. Jadi bisa teman-teman abaikan gitu ya. Kalau misalnya, wah harga 100 nih, takut udah nggak usah, mendingin cari yang lain gitu kan. Nah, terus apa? Teman-teman lihat, nah strukturnya nih, bawah naik bentar, koreksinya
lama. Jadi naik 3 hari, koreksinya mingguan gitu ya. Sama nih kayak di sini ya. Di bawah naik 3 hari, koreksinya mingguan. Apakah retail friendly? Tentu tidak. Ya kalau dibilang, wah real bisa ke 150, ya lihat aja strukturnya. Tetap ada nggak sih possibility untuk naik? Tetap ada ya. Nggak ada yang nggak mungkin di pasar modal teman-teman ya. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi ya udah, kalau teman-teman lihat bisa dan mau dengan resikonya silahkan. Tapi buat teman-teman yang aduh mas yang pasti-pasti aja deh gitu ya, yang bener-bener aja deh, ya ini udah pasti nggak retail friendly gitu ya, gitu. Jadi ya apa, jadi ya kurangi lah ya gitu. Tapi kalau misalnya mau coba trading cantik gitu ya, pengen coba-coba ya silahkan, tapi kurangin modalnya. Nah kalau secara structure balik lagi ya, di real ya secara teknikal gimana ya, 60 sampai 65. Ini lihat nih, 65-nya jebol berarti 60 sebagai area testingnya. Jadi kalau teman-teman emang suka, wah mas aku pengen coba day trade di real karena menarik. Kenapa? Karena kita bisa ngelihat pola nih. Polanya dia ketika 60-65 mantul, 60-65 mantul, 60-65 mantul. Apakah teman-teman bisa lakukan itu? Ya ini bisa. Kenapa? Karena kita lihat secara strukturnya di sini. Nah itu sebenarnya teman-teman bisa lihat kalau ya teman-teman udah lumayan sering nih di market gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum, ya udah ini dihindari saja gitu ya. Kalau Mas Emon ya nggak apa-apa teman-teman masuk, yang penting cuan, jangan sampai nyangkut. Gitu. Mas pengen coba, tapi nggak berani, silakan titip sendalnya 1 lot gitu ya. Kan lumayan nih, kalau misalnya dibawa dari 4 Desember sampai berapa nih, 9 Desember kan lumayan ya. Sendal jadi 5 porsi cilok misalnya, lumayan kan? Gitu. Itu ya. Dicek nih, ini berkualitas nggak? Cek asingnya. Nah ini tipis-tipis, ya tipis-tipis, harganya juga kecil gitu kan. Udah make sense dia untuk segitu. Itu ya. Dilihat nih real. Ya, tinggal lihat real. Nah, ini ada XL, ada YP. Bagus gak? Udah agak kurang gitu ya. Kalau dari tanggal 22, tinggal dicek 24-nya retail FOMO nggak? Ah iya, retail FOMO XL YP. Jadi besok turun nggak bang? Ya kelihatannya begitu ya. Tuh, oke? Aja untuk real. Tapi ya kalau dibilang momentum udah oversold, ya iya betul, oversold gitu ya. Oke? Itu ya, lanjut lagi ya. Lanjut lagi IMJS ya. Nah, ini IMJS ya yang katanya right issue ya. Nah, nah ini juga ya teman-teman ya. Selamat tahun baru kita ya. Nah, ini juga kan 1 bintang buat IMJS. Nah, ya ini kan nyangkut juga gitu teman-teman ya. Itu kan. Ini kan kelihatan nih. Jadi ya gimana gitu. Ya kan? Mas Emon mau ngomong apa kan? Nah, apa nih? Nah, jadi ya sorry. Di sini ya emang di sini kan teman-teman ngelihat ada gap. Ya memang gap ini memang harus dipenuhi kan, dan akhirnya terpenuhi nih di sini dengan koreksinya itu. Jadi apakah ini masih bisa ke bawah? Ya kalau kita teman-teman lihat dari candle-nya di sini, ya ini masih bisa turun ke bawah gitu ya. Gitu. Jadi ya udah nih, ini apakah masih koreksi ya? Mungkin akan teman-teman cek mungkin akan teman-teman lihat dia untuk retest lagi balik ke area 236 gitu. Kan ini semua lah ngikut lah right issue-nya si IMJS gitu ya. Gitu. Kalau aku sih ngelihatnya, kalau Mas Emon selalu ngelihatnya gini teman-teman. Wah udah naik berapa nih? Oh 125%. Oke udah bukan rezekiku. Silahkan buat teman-teman yang sudah cuan gitu ya. Gitu. Makanya sahamku sebenarnya ya itu aja gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Mending cuan kan. Oke. Itu real ya. IMJS nih. IMJS dicek. Nah oke, IMJS ada asingnya nih, asingnya Akum, kata Mas Emon kalau asingnya bagus, masuk lumayan. Nah lumayan tapi ya lumayan juga nih, bantingan terus kan, nah tinggal dicek, ini IMJS siapa. Nah IMJS, SQXL, ya biasa SQXL, ODDR, tapi dilihat juga buangnya siapa, oh AKMG. Nah dilihat juga asingnya ya, kalau misalnya ketua-ketua kita yang Akum ya bagus. Tapi ya selama enggak ya ini agak kurang gitu teman-teman ya. Gitu. Untuk IMJS ini juga sama ya. Nah kalau di Akum ya ini tinggal dilihat nih
Ya berarti kita lihatnya dari 9 Desember coba ya. Ini retailnya udah pada buang belum? Kalau retailnya udah pada buang, oke banget berarti. Tanggal 1, nah ini tanggal 1, XLXC-nya banyak. Coba dari tanggal 8. Nah ini udah mulai berkurang nih. XL, nah ini masih ya. Masih ada ya. Masih ada XLYP, udah mulai menurun gitu ya. Per tanggal 15, sih. Jadi ya retailnya masih ramai ya teman-teman ya. Selama retailnya belum jual nih kayak gini ya, belum di posisi kayak XL gitu ya. Nah, ini sulit nih. Berarti kita ngelihat ya retailnya masih pegang barang dalam posisi nyangkut gitu ya. Nah, kita lihatnya apa? Kita lihatnya kalau udah mulai kering, nah ini baru enak teman-teman beli. Tapi apakah teman-teman tahu, teman-teman melihat ini sudah bottom ya? Ini sudah bottom. Tapi ya yang jadi permasalahan di gorengan itu adalah teman-teman kan sebenarnya nggak tahu gitu kalau misalnya udah naik 100% itu ya beresiko lah dia untuk koreksi lebih dalam, dan ya udah sulit nih untuk balik lagi gitu ya. Jadi harganya kan juga lumayan mahal ya kalau teman-teman misalnya nyangkut di area 472 gitu kan, terus harganya dibawa ke bawah, ya nyangkut udah sekitar berapa persen nih? Nyangkutnya udah 41%, yang mana nggak worth it lah kayak gitu kan. Nunggu lagi ke atas juga lamanya naujubillah gitu kan. Nah nih, tuh, gitu. Dia, gitulah kurang lebih teman-teman ya. Bukan menutup kemungkinan dia nggak mungkin naik, enggak gitu ya, tapi ya supaya teman-teman ngelihat gitu, oh iya nih ternyata memang ada beberapa saham yang teman-teman ngelihat dari 404 misalnya naik nih, bener ada, tapi kan resikonya nggak sebanding gitu kan dengan ngejar FOMO di sini gitu harapannya. Jadi at least teman-teman kita lihat lah beberapa pola-pola gitu, jadi apa, jadi ya di 2026 udah lebih baik gitu ya. Oke, ini udah naiknya tinggi, saya nggak mau disuruh cuci piring, yuk cari saham yang lain gitu ya. Oke, next lagi ya. IMJS, nextnya FPNI. Nah, FPNI berikutnya. Nah, nah si siapa nih? Nah, FPNI. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Ini ya terlepas dari apapun itulah gitu ya. Mau dia dikasih apa namanya sumbangan AIUEO lah. Kalau aku sih berpikirnya ya selama ini nggak rezekiku ya ya udah gitu ya, nggak akan masih mau kejar gitu ya. Nah ini juga lihat nih, oh iya nih naik dari 194 sampai 1900 1900%. Nah terus teman-teman ada yang mau entry di sini, ya menurutku ya jangan gitu ya. Kenapa? Karena even sampai 800 aja orang yang megang dari 100 ini cuannya masih berlipat ganda gitu ya, masih 300% gitu. Nah, ini lihat lagi nih, oh mas sekarang kan posisi udah turun 50%, ada potensi untuk naik gak? Ya masih ada potensi, tapi teman-teman tetap lihat dulu dan perhatikan. Ini 131 direspon gak nih sebagai area resisten yang support yang kuat maksudnya. Kalau ini 3 kali sentuhan memang bisa ngebawa dia untuk rebound lagi, ya ini bagus. Tapi tetap, ya ini kan masih ada bahaya nih yang melanjutkan gitu kan. Kenapa? Karena setiap FCA di situ ada yang namanya gap dan harganya di skip. Jadi dia akan memenuhi dulu gitu ya. Probabilitas dia untuk tidak memenuhi ini kan sebenarnya kecil ya. Cuma beberapa saham aja yang posisi FCA-nya tidak terpenuhi gitu kan. Contohnya apa? Contohnya CDIA waktu pertama kali IPO gitu kan. Kan nggak semuanya tuh diambil tuh. Strip-stripnya kan. Si gap-gapnya itu kan nggak terpenuhi semua kan. Cuma waktu udah ke 1000-an aja tuh baru dibawa koreksi. Gitu ya. Jadi ini juga tetap hati-hati. Kalau misalnya semua orang udah ngomongin dan harganya naik sudah ratusan persen, ya lebih baik teman-teman nggak ikut gitu ya. Tapi mas pengen FOMO boleh nggak? Boleh, titip sendalnya 1 lot gitu ya. Kan lumayan nih kalau teman-teman apa namanya ngikut nitip sendal di sini, lumayan nih cilok jadi bakso kali ya. Enggak. Maksudnya kayak ya dari nitip sendal bisa jadi Wagyu A5 kan lumayan gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Harapannya simple, jangan sampai nyangkut gitu ya. Kalau misalnya ngerasa udah, wah ini ketinggian nih, kok koreksi kayaknya nggak yakin, silahkan dibuang gitu ya. Cek nih FPNI. Nah, PNI, nah awal-awal coba lihat nih buangan-buangan gedenya itu November 12. Nah ini kan gede-gede nih. Ini sekarang baru mulai masuk. Nah jadi teman-teman lihat nih. Nah waktu FCA kan asingnya buang terus nih. Wah harga naik nih mas, harga naik 25% gitu kan, 10%, 16%. Tapi asingnya buang terus. Barulah lihat nih, barulah ketika dia lama banget koreksi, itu
asingnya mulai masuk. Nah tinggal kita lihat nih FPNI gimana gitu. FPNI misalnya dari tanggal 22 gitu ya, jebret. Nah ini udah mulai CCKI BK masuk. Nah sayang banget kan teman-teman masuknya di atas kan nih, sayang banget kan teman-teman masuknya di atas ini. Tapi padahal kalau misalnya di sini masih ada akumulasi ya enak banget nih buat ngambil keuntungan. Jadi teman-teman bayangin ada yang masuk di sini dan cuan, sementara teman-teman yang nyangkut di 1.500 cuma bisa dapat BEP doang. Itu pun kepotong sama fee transaksi kan. Gitu. Itu ya. Jadi ya semahal itulah. Padahal kalau misalnya masuk di 831 ya, kalau misalnya dibalik gitu kan, ini kan lumayan nih buat recovery yang loss 3% tadi itu langsung ketutup bahkan sama cuannya gitu kan. Waktu dia bener-bener rebound gitu ya. Nah itu nggak tahu tuh ya direkturnya misalnya ada yang tanya, Mas itu direktur FPNI mengundurkan diri, apakah itu good news? Ya nggak tahu, lihat dari flow-nya, direspon nggak? Kalau nggak direspon ya udah gitu. Itu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ya bagusnya sih sementara yang beberapa yang kita lihat ini udah nggak kopong banget gitu ya, udah nggak kopong banget ya, dalam artian ya asingnya masih ada yang masuk. Tapi itu perlu dikonfirmasi juga, ini kuat gak base-nya gitu ya. Nah itu Skoal ya, cool. Ini kalau nggak tahu kenapa banyak banget ya, kayak ini kayaknya pada nyangkut nih ya. Nah ini juga kan, nah ini maksudku yang gini teman-teman ya nih, kita ngelihat harga naik ya 118%, kan nggak semua saham habis koreksi create yang namanya higher low beneran mau dibawa naik gitu ya. Nah kalau dibawa nyungsep, nah inilah resiko yang Mas Emun bilang dari tadi gitu kan. Ya harganya loncat kodok dari 60 tiba-tiba bisa ke 140, naiknya ratusan persen. Tapi ya secara teman-teman lihat historical ya, wah iya nih, set ya pernah dari gocap, terus harga terbawahnya 19, terus out of nowhere tiba-tiba dia naik gede, habis itu semua orang ikut. Tuh ya. Ini kan kalau di sini kan harus benar-benar manteng ini newsnya apa, dianya kenapa gitu kan, harus di maintain nih. Sementara kalau teman-teman nggak punya waktu ya untuk mempersingkat ya lebih baik nggak usah nih. Mas pengen FOMO, ya udah titip sandalnya nih sini gitu. Biar tahu lah, ibaratnya biar teman-teman ngerti, biar update kalau ditanya, "Weh lu masuk call nggak?" "Yo gue masuk." "Banyak kok?" "Enggak, sandal doang." Gitu. Yang penting ikut kan gitu. Jadi kalau nyangkut ya udah gitu. Misalnya ada yang bilang, "Wah, kok bisa ke segini?" gitu. Tapi temen-temen ngeliat kayak, ini kayak gorengan deh, saya nggak berani." Ya udah, masuk aja satu lot. Jadi bisa, "Oh iya, 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 sama-sama ikut." gitu ya. Tapi waktu ya nyungsep ya udah gitu kan. Itu ya. Nah, ini juga sama lah kalau ngasih bantingan tuh agak nggak kira-kira teman-teman ya. 78, nah makanya ini nih kita nyuci piring terus di sini kan. Tuh, jadi ya tinggal dilihat nih si koal ya. Nah, ini baru dia masuk ya akum, tapi tipis-tipis. Lihat juga harga sahamnya teman-teman ya. Oh iya, dari gocap tiba-tiba ke 100-an. Belum ke testing begini nih, harganya belum naik. Udah, skip dulu. Ya, jadi kelihatan ya, harga sahamnya makin murah, makin gampang buat diobrak-abrik teman-teman ya. Simpelnya seperti itulah. Nah, kalau ini lihat foreign flow, ya boleh lah ada ya yang masuk, tapi dicek juga ini FOMO retail apa enggak. Nah, ini kan udah kelihatan nih top 1 top 2-nya ini FOMO retail ini. Ya kalau udah FOMO retail ya udahlah nggak usah, kita skip aja gitu ya teman-teman ya. Yang kita lihat ya tanggal 24, nah NI, nah ini bagusnya NIAK ya, NIAK. Nah, XC tipis, yang buang XL gak? Oke, CC sama LG, ada XL juga. Nah, kalau udah kayak gini ya mungkin bisa nih ngambil trade nih, singkat-singkat. Tapi yang ini tadi nggak worth it teman-teman ya. Kenapa? Karena agak beresiko ya, harganya di 78. Ya kita nggak tahu juga nih si bro masih bisa bawa turun lagi apa enggak. Gitu ya. Oke. Double top, yes, betul. Ini double top, betul. Buat yang ngerti technical tuh, betul. Nah, ditunjukkan apa? Dengan shadow yang terbentuk nih. Tandanya apa? Ya udah, nggak kuat buat nahan. Akhirnya jebol ke bawah. Itu ya. Tuh. Tetap. Lanjut. Pada. Nah, sebenarnya agak kurang bersemangat sih bahas gorengan ya. Tapi ya sudahlah. Karena hari ini spesial gitu ya. Nah, ini pada juga buat teman-teman, aduh mas, aku trading baru gitu ya. Terus ngelihat yang garis-garis begini. Ya udah, ini demi
keselamatan dan kesejahteraan retail, ya udah skip aja teman-teman ya, nggak jadi masalah kok. Tuh, wah, lihat garis-garis nih kagak ngerti gimana ya analisanya, ya udah di skip aja, nggak usah dilihat, skip, cari Antam. Aduh mas, pusing mau jangka panjang beli BBCA. Kenapa BBCA? Oh lihat tahun 98 krisis di mana-mana masih bisa survive. Oke, situ aja. Itu kan. Itu ya. Terus apa? Oh ya, ini berarti ini belum. Nah, ini terakhir berarti analisa berarti ini jauh ya. Tanggal berapa nih berarti? September. Terus tiba-tiba naik gitu ya. Nah, ini jujur ya, Mas Eman nggak tahu ini newsnya apa. Newsnya apa nggak tahu, nggak ngikutin. Tiba-tiba dia naik FCA. Apakah Mas Eman ikut? Ya ini tentu nggak akan ikut. Gitu ya. Mau dia lihat posisi A, B, C, D, E, F, G kayak selama Mas Eman belum ngelihat secara teknikal ini bagus, ini aku nggak akan masuk. Kenapa? Karena ya Mas Eman nggak pinter ya main di FCA. Tuh. Jadi daripada pusing, ya mendingan aku nggak ikut gitu. Tuh. Ya, honest lah. Ya, kalau nggak ngerti, ya Mas Eman bilang nggak ngerti gitu ya. Terus 18, nah ini apa yang mau dibahas juga udah susah gitu kan. Ya, kalau misalnya mau ditarget-targetin ya bisa nggak ya, bisa-bisa aja gitu ya. Dapetin beberapa area mah nggak susah gitu ya. Tapi ya di sini ya kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya buat yang udah punya barang ya, Mas aku udah punya barang nih, dari berapa? Oh dari 118. Ya congratulations ya, next targetnya kemana? Ya ini ke 324 bisa, asalkan untuk range harga 284 nih. Kalau teman-teman lihat 284 yang masih bisa direspon dalam artian ya dia nih, wait, ini di satu berapa nih? Ntar ya, di 220. Nah, kalau teman-teman ngelihat buat yang udah punya barang ya di bawah 220, apakah pada bisa naik? Ya ini bisa kalau dia bener-bener kunci 284 ya di Fibo 1,618. Tapi perhatikan juga nih, ini udah ada selling pressure nih di 324. Apakah ada potensi untuk turun lagi? Ya ini tetap ada gitu ya. Gitu, oke. Untuk si pada, ya kalau misalnya teman-teman sudah dapat dari bawah, Mas, aku udah dapat di bawah 100, 2 jempol gitu ya. Kenapa? Karena Mas Eman nggak ngerti main FCA gitu ya. Aku lebih ke yang sedikit konvensional lah. Oke? Mantap ya, buat yang dapat di pada ya. Berarti jago kalian ya. Mantap. Si pada gitu ya. Nah, ini juga kan. Nah, nih, bolong. Nah, ini Mas Eman nggak akan mau nih beli. Kenapa? Karena nggak ada asingnya gitu ya. Aku sukanya nyangkut sama yang duitnya triliunan gitu. Kalau kayak gini kan kopong-kopong ya, Mas Eman agak menjauh gitu ya. Mas, tapi saya cuan. Mantep. Gitu. Itu ya. Ya, jadi Mas Eman bilangnya, ya saham ini nggak retail friendly lah ya, teman-teman ya. Jadi, buat teman-teman yang retail ya, bisa dengar penjelasan Mas Eman ya, oh ini nggak retail friendly. Ya udah, 950 saham masih ada ya di IHSG ya. Tinggal kita pilih aja gitu kan. Gitu ya teman-teman ya, harapannya gitu ya, biar nggak nyangkut, biar nggak gampang kegiring. Oh iya nih bisa kesini nih, tapi teknikalnya agak-agak kurang gitu, nggak apa-apa dihindari. Nah ini juga lead kan, lihat teman-teman ya, dari tanggal 15 sampai pucuknya 100%, sampai closing hari ini 72%. Nah ini nih yang Mas Eman wanti-wanti, ini pasti banyak nih yang ikut nih. Stack kena terus bawa turun gitu ya, hampir bener-bener arah habis itu turun gitu. Jadi tetap apa teman-teman, tetap hati-hati ya. Ini kan rejection nih kayaknya di Fibo, kalau nggak 3,68 di 4 nih kayaknya ya. Coba lihat mana nih. Nah iya betul, rejectnya 3,6 ya. Ini kan reject ya 161 nih. Nah nih teman-teman bayangin nih, yang bener-bener masuk di pucuk banget ya, lossnya 17%. Jadi ya dari chart ini ya teman-teman tahu lah sebegitu risikonya kalau teman-teman benar-benar kejar di pucuk. Yes, betul, kalau kejar di pucuk ada potensi lagi dia naik lagi. Tapi ya resikonya kalau teman-teman melihat ini sebagai resiko yang sebanding, ya nggak apa-apa, go for it gitu ya. Tapi kalau enggak, at least teman-teman tahu, oh iya, ini loh ya, kalau kita ngejar posisi atas gitu ya. Oke? Jadi kalau misalnya memang apakah masih bisa naik gitu ya, kalau teman-teman lihat structure ya ini struktur naik gitu ya. Dibawa sedikit sideways, dibawa sedikit koreksi, terus dibawa naik lagi. Tapi ya tergantung. Kalau misalnya memang si bro ini mau naik, ya at least kita ngelihatnya apa? At least kita melihat bahwa yang namanya si lead itu ya at least lah bisa kunci 139 dengan candle yang kuat. Ini masih ada potensi untuk naik. Tapi ya kalau enggak,
Ya justru sebaliknya, balik arah. Kenapa? Ya ini merespon adanya selling pressure di 148. Ya yang nyangkut di sini akan terpancing lah untuk jual gitu kan. Waduh gila, nyangkut banget nih. Ah udahlah, CL aja ketinggian. Nah, ini memicu potensi untuk koreksi yang lebih lanjut secara teknikal gitu ya. Gitu, oke? Terus lead ya, lead. Nah, tiba-tiba masuk kan. Tiba-tiba akum nih. Bagus gak kayak gini? Ini bagus. Kenapa? Wah, asingnya masuk. Tiba-tiba loncat gitu ya. Dari outflow 913 juta ya. Tiba-tiba masuk 1,3 M. Nah, dicek. Lead, siapa yang masuk? CP, AKBK. Bagus gak? Bagus. Bagus banget. Lihat siapa yang jual? XL, YP, XC. Sayang kan? Tuh. Sayang lah, gila. Sebenarnya sayang banget nih. Ini per 24 loh. Padahal asingnya inflow nih. CP, AKBK, YB, CC. Sayang banget kan nyangkut di atas kan. Nah, kalau ditanya, Mas, ini apakah ada potensi naik? Ya ini masih ada potensi untuk naik. Karena kita ngelihat ada inflow signifikan gede nih, satu tiang panjang ya. Gitu. Oke? Itu ya. Kurang lebihnya gitu. Jadi kalau Mas Emon sih ngelihatnya ya kalau udah harga naik tinggi ya lebih baik kita ketinggalan kereta ya teman-teman ya, daripada ditabrak kereta gitu lah, dilindes gitu kan, sakit soalnya. Ya terakhir ya, meja. Iya. Nah, meja. Nah, ini kalau misalnya sekilas, Mas aku baru trading nih, baru masuk di saham. Kalau ngelihat saham meja katanya bagus, mau ada red issue, mau diakuisisi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q gitu kan newsnya. Tuhan, karena dada juga newsnya sama kan, ya kita nggak tahu ini bener apa enggak. Harus teman-teman harus di research sendiri lah. Oh Mas, ternyata bener, saya yakin ini naik. Silahkan gitu teman-teman ya. Tapi kalau Mas Emon ya posisiku nggak tahu ya. Jadi di sini Mas Emon sebagai retail yang hanya mengerti technical dan ngelihat posisi seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya baru, ya udah ngelihat posisi yang struktur seperti ini, ya demi keselamatan retail bersama ya Mas Emon bilang ini nggak retail friendly gitu ya. Ya kenapa ya, lihat aja ini mau keluar juga nanti susah gitu kan. Tapi ya kalau teman-teman jam terbangnya udah tinggi ya, wah Mas, info masuk, ada inflow, sikat gitu ya. Karena beda nih, karena Mas Emon bilang ini beli, nah baru masuk tiba-tiba all in kan. Iya, naik terus kebanting. Nah, itu kan karena nggak tahu gitu kan teman-teman ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dilihat nih, wah ini naik terus koreksi. Nah ini bayangin yang nge-FOMO dari sini, kan kasihan nih, nggak bisa keluar waktu turun gitu kan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang meja tinggal dilihat, oh iya dari 440 harganya nyungsep 90%. Gitu. Yang pertama yang nyangkut di sini pasti sedih gitu kan. Karena nggak tahu. Nah, terus habis itu teman-teman yang coba-coba masuk FCA nggak ngerti nih, wah kok nggak bisa keluar ya. Saya masuknya di pucuk nih, katanya bisa dibawa ke 200 misalnya. Gitu. Gitu ya. Padahal ya kalau misalnya kita ngomongin untuk pergerakan yang di sini gitu ya. Nah ini apakah bagus ya? Secara teknikal ini menarik. Kenapa? Karena memang area, nah ini bagus banget lagi, Fibo 0,618 ya, harga 84 sideways berapa hari nih? 2, 4, 6, 7 hari, 8 sentuh sekali, terus dibawa naik. Ya oke nggak ya? Ini lumayan. Tapi ini tadi ya high risk high return gitu ya. Kalau beneran mau dibawa naik nih, kalau 122 dikarungin gimana? Nah itu kan butuh pengalaman teman-teman ya ibaratnya ya, buat masuk di saham gorengan. Jadi kalau misalnya tanya, ini meja bagus ya, tinggal kita lihat foreign flow-nya. Misalnya ya, meja. Tadi misalnya, wah Mas ada news mau diakuisisi atau mau apa gitu, aku nggak sempet baca gitu ya. Ya bagus gak? Ya coba dilihat, asal teman-teman tahu gitu, oh ini mau beli gitu. Ya udah dicek. Nah tapi Mas Emon ngecek nih, wah 0 nih, hasilnya 0 ya. Aku akan worry gitu, mendingan enggak deh. Daripada hati terus deg-deg gitu kan. Kita cek meja yang masuk siapa, YP sama XL. Yang ini nggak tahu apakah bandara salah satu dari mereka, tapi aku ngeliatnya sih XL YP sebagai retail gitu ya. Jadi apakah Mas Emon akan masuk? Ya tidak. Tapi kalau kita tutup mata dengan segalanya, dengan foreign flow-nya, apakah secara teknikal ini menarik? Ya ini secara teknikal sangat menarik nih. TP-nya di mana ini? Ini tinggal dilihat nih. Ya. Nah, misalnya di sini nih. Nih ya. Ini TP di mana? Ya ini TP di 122 nih.
manfaatin gap di sini nih. Nah, gitu. Itu ya. Itu teman-teman kurang lebih. Ya apakah tradable ya? Ini tradable, cukup. Tapi ya buat teman-teman yang baru ya ini kurang ya, gitu. Nggak retail friendly lah, tetap Mas Emon bilang ya, meskipun ada potensi untuk naik. Terus ya teman-teman juga lihat, Mas aku mau coba FOMO dong, belajar, ya udah titip aja sendalnya di sini. Gitu. Jadi teman-teman nggak penasaran gitu. Gitu ya. Sambil nanti kan misalnya, oh ternyata saya lebih spesifik, lebih sering cuan di gorengan. Ya silahkan masuk di gorengan, kalau teman-teman sudah paham gitu ya. Oke? Jadi asalkan teman-teman cuan, Mas Emon nggak ada di masalah gitu ya. Tapi ya itu tadi, jangan sampai nyangkut gitu ya. Karena kan ini juga lumayan gitu ya. Kegocek-gocek lah retailnya ya. Gitu. Oke? Jadi, cakep ya begini ya. Jadi ya kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Untuk bahasan saham gorengan spesial, ya harapannya di 2026 kalau misalnya teman-teman ngerasa baru dan mau mainnya yang lebih safe, ya udah coba aja tuh cek di YouTube ya, kayak properti Mas Emon bahasanya banyak. Dan sebenarnya teman-teman tahu kan Mas Emon kalau ngasih tahu ini bagus ya, dari penjelasannya pasti itu sangat positif gitu. Jadi gampang, udah harapannya cukup membantu buat teman-teman lah gitu ya. Oke? Gitu ya. Jadi untuk spesial bahas saham gorengan. Oke?